Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bu Efrin. Saya Indra Mulyana dengan NIM MA 194050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen kinerja dengan materi coaching. Coaching sendiri memiliki arti pelatih. Artinya, manajer perlu menjadi coach terhadap karyawan untuk mengamati dan mendokumentasikan kinerja secara akurat sehingga dapat memberikan feedback baik maupun negatif dan pemimpin performance review meeting. Fungsi coaching yaitu memberikan arahan tentang kinerja apa yang diharapkan dan bagaimana kinerja yang baik. Lalu memberikan pegangan kepada karyawan sehingga karyawan mengetahui bagaimana memperbaiki kinerjanya. 3. Yaitu memberikan dukungan kepada karyawan tanpa mengendalikan. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi karyawan. Coaching harusnya didasari oleh hubungan menolong dan kepercayaan. Menjadi hal yang penting jika supervisor dan bawahannya tidak memiliki latar budaya yang sama. Manajer perlu meningkatkan behavior untuk mewujudkan fungsi coaching di mana termasuk diantaranya menentukan tujuan pengembangan, berkomunikasi secara efektif, memotivasi karyawan, mendokumentasikan kinerja, memberikan feedback, mendiagnosa permasalahan kinerja, mengembangkan karyawan. Personality dan behavior manager menentukan gaya coachingnya, yaitu 1. Driver. Beberapa manajer memiliki untuk mendorong dan mengatakan apa yang karyawan bisa lakukan. Kedua yaitu persuader, yang lainnya memiliki untuk membujuk dan mencoba sendiri apa karyawan yang diinginkan. Lalu ada amiable, yang lainnya menggunakan gaya yang ramah dengan mengutamakan perasaan dan mendekat karyawan melakukan apa yang dirasa benar atau apa yang karyawan rasa secara benar. Lalu yaitu ada terakhir analyzer. Ada manajer yang memilih untuk menganalisis dan cenderung mengikuti aturan dan prosedur bagaimana mewujudkannya. Proses coaching adalah terus-menerus dan bersiklus yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu menentukan pengembangan. Kedua, mengidentifikasi sumber daya dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengembangan. Ketiga, mengimplementasikan strategi. Lalu mengamati dan mendokumentasikan perkembangan behavior. Yang terakhir yaitu memberikan feedback. Observasi and dokumentasi of development behavior and outcome. Pengamatan dan pendokumentasian kinerja secara umum, kinerja yang dibutuhkan untuk tujuan pengembangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Keterbatasan waktu berpengaruh ketika manajer untuk mengamati karyawan secara langsung. Aktivitas yang membatasi adalah ketika aktivitas pengembangan tidak terstruktur. Manajer harus menunggu hingga aktivitas lengkap untuk dinilai, walaupun belum diperolehnya keterampilan dan pengetahuan baru. Pengamatan dan pendokumentasian kinerja dapat diperbaiki dengan beberapa cara, diantaranya 1. Mengimplementasikan perencanaan komunikasi dengan baik, di mana manajer mengikuti program pelatihan untuk minimalisir kesalahan penilaiannya. Bisa melalui pelatihan kesalahan penilaian. Yang kedua, yaitu menyebarkan gagasan tentang artinya kesuksesan dalam menyelesaikan aktivitas pengembangan. Bisa melalui pelatihan kerangka acuan. Lalu, mengamati kinerja dengan lebih akurat. Bisa melalui pelatihan pengamatan perilaku atau behavior. Yang terakhir yaitu menjadi lebih percaya diri dalam mengolah kinerja karyawannya. Bisa melalui pelatihan kepemimpinan. Dokumentasi pemajuan karyawan dan mencapai tujuan pengembangan dan perbaikan kinerja secara umum memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama menurunkan beban kognitif manajer. Kedua, meningkatkan kepercayaan antara karyawan dengan manajer. Ketiga, pengumpulan data yang penting dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas pengembangan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu pengembangan bertahan dalam tuntunan hukum. Lalu ada pemberian umpan balik. Feedback kinerja bertujuan untuk membangun kepercayaan dari karyawan. Adanya feedback itu berarti akan memberikan efek yang positif pada kinerja di masa datang. Penggunaan feedback harus tepat waktu, sering spesifik dan diperiksa dan konsisten.
Umumnya, manajer tidak nyaman memberikan feedback negatif. Mereka mungkin takut karyawan bereaksi negatif. Namun, situasi mengharuskan manajer memberikan feedback negatif. Feedback yang negatif menjadi berguna jika diberikan segera dan permasalahannya masih bisa dikelola. Adapun rapat review kinerja, supervisor berperan secara paradoks secara bersamaan, yaitu menjadi hakim dan menjadi coach. Peran ini diperlukan selama performance review meeting, di mana dapat terdiri dari 6 meeting formal yang terpisah, yaitu 1. Peresmian sistem, 2. Penilaian diri sendiri, ketiga, review kinerja secara klasik, keempat, review pendapatan, kelima, perencanaan pengembangan, 6. Penentuan tujuan. Komponen performance review meeting adalah penjelasan tentang tujuan meeting, penilaian diri sendiri, pembahasan rating kinerja dari supervisor dan pengembangannya dengan penilaian diri sendiri, pembahasan pengembangan, ringkasan karyawan, pembahasan rewards, menentukan follow up dari meeting, persetujuan dan pembahasan proses banding, dan yang terakhir rekap akhir. Ketika meeting dengan supervisor, karyawan mungkin akan bertahan. Supervisor dapat meminimalisir kondisi bertahan melalui 1. Membangun dan memelihara hubungan, 2. Menjadi empati, mengamati isyarat verbal dan nonverbal, meminimalisir ancaman, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi karyawan. Ketika bertahan tidak dapat dihindari, sikap karyawan harus dipahami dan dibiarkan untuk ekspresikan. Jika situasi tidak dapat ditolerir, meeting dapat dihentikan dan dijadwalkan ulang. Sekian presentasi dengan materi coaching dari saya. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.